Teriakan 3 orang perempuan minta tolong, tapi sebelumnya nggak ada kayak cekcok itu nggak ada, cuman langsung teriakan minta tolong. Suara jerit tangis dan kesakitan korban pembunuhan di sebuah indekos di kawasan Jalan Mongonsidi, Kelurahan Payaman, Nganjuk, Jawa Timur, membekas di benak Melisa Putri. Melisa merupakan tetangga indekos korban di kamar nomor 5, sementara korban menempati kamar nomor 2. Perempuan asal Trenggalek itu mengungkapkan bila pekikan korban terdengar sangat kencang menembus tembok kamar kosnya pada Selasa, 25 November 2025, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar jeritan itu, Melisa lantas was-was. Kendati cemas, Melisa tak berani buru-buru mengeceknya. Sebab, Melisa tak ingin hal buruk terjadi kepadanya. Melisa bergeming di kamar. Beberapa menit berselang, teriakan korban menghilang. Selanjutnya, ia berniat mengetuk pintu kamar korban guna memastikannya. Namun niat itu urung. Tak lama seorang pria keluar dengan pakaian berlumuran darah. Dia keluar singkat, lalu masuk ke kamar lagi tanpa sepatah kata pun. Tak berhenti di situ, Melisa mendengar sesuatu seperti seseorang menyiram. Anehnya, bersamaan, dia mencium bau bensin yang menyengat. Tuntas menghabisi nyawa korban, pria itu membakar perabotan yang ada di kamar nomor 2. Sejauh ini, belum diketahui persis hubungan pria dengan para korban. Berdasar informasi yang dihimpun, pria itu pernah menginap sepekan di kamar nomor 2. Namun tak ada warga kos yang mengenal pria yang diduga pelaku pembunuhan itu. Hanya 3 korban saja yang sering berjumpa dan bertegur sapa. Di sisi lain, jumlah total kamar di kos itu sebanyak 6 kamar. Tercatat ada 3 korban dalam peristiwa tragis itu. Mereka masih satu keluarga, ibu dan anak. Mereka adalah Elvi Nurhayati 41 tahun, Elinda Jelsa Ika Eldianti tahun 22, dan E 18 tahun warga Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Elvi dan Elinda ditemukan meninggal dunia, sedangkan Ed kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Satreskrim Polres Nganjuk tengah menangani kasus ini. Petugas rampung melaksanakan olah TKP dan memintai keterangan saksi. Garis polisi terlihat terpasang di depan kamar kos korban. Ada pula sisa-sisa barang yang terbakar di depan kamar kos. Awalnya gimana Mbak ceritanya? Ceritanya sebelumnya jam 11 malam itu saya mendengar teriakan 3 orang perempuan minta tolong. Tapi sebelumnya nggak ada kayak cekcok itu nggak ada, cuman langsung teriakan minta tolong. Terus habis itu nggak lama kemudian saya lihat, kan itu kejadiannya di kamar 2. Terus saya lari ke kamar 1 karena di situ ada Mbak yang juga keluar waktu itu. Terus saya tanya, Mbak ada apa? Mbak ini minta tolong, ini ada apa? Terus nggak lama kemudian si pelaku keluar, terus balik lagi kamar. Terus balik lagi dengan keadaan membawa senjata yang sudah berlumur darah dan seluruh badannya sudah berlumur darah. Terus menodong saya dan Mbak di kamar 1, disuruh masuk ke kamar masing-masing. Waktu itu dia bilang apa Mbak? Waktu itu Mengancam dia apa? bilang ngancam, disuruh masuk semua. Tolong mlebu kabeh gitu. Terus waktu itu yang pertama Mbaknya langsung lari masuk ke kamar, kembali ke kamar, balik kunci lagi. Terus saya waktu itu belum sempat bisa lari, melarikan diri. Jadi saya sempat terpojokkan sama pelakunya, terus sempat ngomong minta maaf, saya maksudnya di sini saya nggak ikut-ikut. Terus saya alhamdulillahnya masih bisa melarikan diri. Ya. Mbak itu memang sudah lama tinggal di situ? Untuk korbannya katanya udah lama, cuman untuk pelakunya kan baru tahu itu, baru ketemu juga sekali itu. Sekali itu. Ya. Cuman tinggal di situ juga pelakunya? Dengar-dengar terakhir, ya. Itu satu keluarga ya Mbak ya? Iya, Bertiga satu itu ya? keluarga itu korbannya ibu dan juga anak. Sebelum kabur, pelaku ini sempat membakar perabotan di Ya, dalam setelah kos. saya kembali ke kamar, saya sembunyi. Terus nggak lama kemudian mendengar kayak percikan-percikan lagi Nyiram itu, gitu ya? nyiram bensin. Ya, sampai di kamar saya itu bau bensin. Terus nggak lama kemudian udah api udah besar gitu loh. Siap. Tapi terus ada polisi udah datang. Jadi apinya nggak sampai merembet ke samping-samping. Samping-samping. Jadi memang teriakannya Padamkan. memang korban itu sempat berteriak Mbak ya? Iya.
Tapi sebelumnya ada pertengkaran nggak sih Mbak mereka ini? Nggak ada ya? Cekcok Nggak sebelumnya, ada ya? nggak ada suara, nggak ada kedengaran Apapun nggak ada suara ya? cekcok, nggak ada. Langsung teriak-teriak bertiga minta tolong. Oke. Waktu itu nggak ada yang berani ya karena diancam itu ya. Ya nggak ada yang keluar. Padahal di situ tetangga ada orang, cuman nggak berani keluar. Tapi saya memberanikan diri buat Mengecek ya? ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.